Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan NPM 210200022 dari Akuntansi Reguler 1 semester 7 dengan dosen pengampu mata kuliah Praktek Pemeriksaan Akuntansi yaitu Ibu Ita Lestari SEMAK. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi dunia bisnis dan keuangan saat ini, yaitu mengenai tren dan isu kontemporer dalam audit. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang audit telah mengalami berbagai perubahan signifikan, dari penerapan teknologi canggih hingga meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Profesi audit terus berkembang untuk menanggapi tantangan-tantangan baru. Pada presentasi ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tren utama yang sedang membentuk masa depan audit, serta isu-isu kontemporer yang perlu diperhatikan oleh profesional di bidang ini. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar telah mengubah cara auditor bekerja. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir. Baiklah teman-teman, di sini terdapat poin pembahasan yang akan saya bahas dalam materi tren dan isu kontemporer dalam audit. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui bagaimana tren dalam audit. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui mengenai isu kontemporer dalam audit. Yang ketiga yaitu mengenai tantangan dalam audit internal di era digital. Kemudian yang keempat yaitu mengenai tren dalam audit internal di era digital. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai strategi mengatasi tantangan audit internal di era digital. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, kita akan mengulas sedikit mengenai definisi audit, pentingnya audit dalam dunia bisnis, peran auditor, dan tanggung jawab auditor. Jadi teman-teman, audit merupakan proses sistematis dan independen untuk meninjau dan mengevaluasi catatan keuangan suatu entitas guna memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang benar dan adil sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit juga penting dalam dunia bisnis karena memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan kemudian bagaimana sih peran dan tanggung jawab auditor? Jadi teman-teman, auditor itu bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan cara yang memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Peran mereka itu mencakup mengidentifikasi risiko, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit, serta memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Auditor juga harus memelihara independensi dan mengikuti kode etik profesional. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tren dalam audit. Apa itu tren dalam audit? Jadi teman-teman, dalam audit, tren mengacu pada analisis perubahan data keuangan atau operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Tren ini membantu auditor mengidentifikasi pola, anomali, atau masalah yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Jadi, dengan menganalisis tren, auditor dapat menilai apakah laporan keuangan perusahaan mencerminkan kenyataan dengan akurat dan apakah terdapat tanda-tanda potensi penipuan atau kesalahan. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa tren dalam audit. Yang pertama yaitu digitalisasi audit. Jadi penggunaan teknologi seperti big data analitik, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain telah membawa perubahan besar dalam dunia audit. Digitalisasi memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time, mendeteksi pola atau anomali yang mencurigakan, serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu
yaitu otomatisasi. Jadi teman-teman, penggunaan perangkat lunak audit, alat analisis data, dan sistem manajemen risiko memungkinkan auditor untuk melakukan audit dengan lebih cepat dan akurat. Otomatisasi ini merupakan proses audit rutin, membantu mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan auditor fokus pada area yang lebih strategis. Kemudian, tren yang ketiga yaitu mengenai analisis data dan big data. Jadi teman-teman, dengan volume data yang semakin besar, audit internal kini mengandalkan analisis data untuk mendeteksi pola dan anomali yang mungkin menunjukkan masalah. Jadi big data memungkinkan auditor untuk menganalisis informasi dalam skala yang lebih besar dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional dan risiko organisasi. Kemudian teman-teman, kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai isu kontemporer dalam audit. Nah, apa itu isu kontemporer dalam audit? Jadi teman-teman, isu kontemporer dalam audit ini merujuk pada tantangan dan perkembangan terbaru yang mempengaruhi praktek audit. Isu-isu ini seringkali mencerminkan perubahan dalam lingkungan bisnis, regulasi, dan teknologi. Nah, jadi teman-teman, isu kontemporer dalam audit ini mencakup berbagai tantangan dan perkembangan yang sedang terjadi dalam profesi audit saat ini. Di sini terdapat beberapa isu utama ya teman-teman. Yang pertama yaitu teknologi dan digitalisasi, yaitu penggunaan big data, blockchain, artificial intelligence atau AI. Dalam penggunaan big data, auditor menggunakan analitik data besar untuk mengevaluasi transaksi dalam jumlah besar dan mendeteksi pola anomali yang mencurigakan. Kemudian blockchain. Jadi teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data dalam pencatatan transaksi. Kemudian AI. AI ini digunakan untuk mengotomatisasi tugas rutin dalam audit dan membantu dalam mendeteksi kecurangan yang lebih kompleks. Isu yang kedua yaitu keamanan siber. Ada ancaman siber. Jadi dengan meningkatnya serangan siber, auditor perlu memastikan bahwa sistem keamanan informasi perusahaan cukup kuat untuk melindungi data sensitif. Kemudian terdapat audit keamanan informasi. Jadi dengan melibatkan penilaian terhadap langkah-langkah keamanan siber yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko. Isu yang ketiga yaitu perubahan regulasi dan standar akuntansi. Di sini terdapat IFRS dan GAAP. Jadi perubahan dalam International Financial Reporting Standard atau IFRS dan GAAP mengharuskan auditor untuk terus memperbarui pengetahuan mereka. Kemudian di sini terdapat kepatuhan terhadap regulasi. Jadi perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi baru yang mempengaruhi laporan keuangan dan auditor perlu memastikan kepatuhan ini. Isu yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Di sini terdapat ekspektasi pemangku kepentingan. Jadi ada tuntutan yang lebih besar untuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari pemegang saham dan investor. Kemudian terdapat pelaporan keberlanjutan. Jadi teman-teman ada peningkatan fokus pada pelaporan tentang kinerja lingkungan sosial dan tata kelola. Isu yang kelima yaitu pencegahan dan deteksi fraud. Di sini terdapat teknik deteksi kecurangan. Jadi auditor itu menggunakan berbagai teknik termasuk analitik data, wawancara, dan pengujian transaksi untuk mendeteksi kecurangan. Kemudian terdapat studi kasus kecurangan. Jadi dengan memahami berbagai kasus kecurangan yang terjadi dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan di masa mendatang. Kemudian isu yang keenam yaitu independensi dan etika profesional. Jadi di sini terdapat menjaga independensi dan kode etik. Jadi penting bagi auditor untuk menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi atau tekanan dari klien. Dan auditor juga harus mematuhi kode etik yang mengatur perilaku profesional mereka, termasuk prinsip-prinsip integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Kemudian isu yang keenam yaitu
Sustainability Reporting, dan ESG atau Environmental Social Governance. Di sini terdapat tren pelaporan keberlanjutan. Jadi, perusahaan semakin banyak melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian di sini terdapat peran auditor dalam ESG. Jadi, auditor ini perlu memastikan bahwa informasi ESG ini yang dilaporkan perusahaan adalah akurat dan dapat dipercaya. Jadi teman-teman, isu-isu ini yang menunjukkan bahwa profesi audit ini terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jadi auditor harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan nilai tambah dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tantangan dalam audit internal di era digital. Jadi teman-teman, audit internal ini memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas dalam organisasi. Jadi dengan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya digitalisasi, fungsi audit internal telah mengalami perubahan signifikan. Era digital menawarkan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang unik bagi auditor internal. Tantangan yang pertama dalam audit internal di era digital yaitu keamanan data dan privasi. Jadi dengan meningkatnya digitalisasi, data menjadi salah satu aset paling berharga. Namun hal ini juga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan dan privasi. Auditor internal harus memastikan bahwa sistem keamanan data yang digunakan oleh organisasi itu memadai dan sesuai dengan regulasi perlindungan data. Mengelola dan melindungi data sensitif menjadi tantangan besar, terutama dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas serangan siber. Tantangan yang kedua yaitu kompleksitas teknologi. Jadi perkembangan teknologi baru seperti big data, kecerdasan buatan atau AI dan blockchain membawa kompleksitas tambahan dalam proses audit. Jadi teman-teman, auditor itu perlu memahami teknologi ini dan bagaimana mereka mempengaruhi sistem keuangan dan operasionalnya. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam teknologi baru dapat menghambat kemampuan auditor untuk melakukan audit yang efektif. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Jadi seiring dengan meningkatnya tuntutan dan kompleksitas, banyak tim audit internal menghadapi keterbatasan sumber daya. Jadi teman-teman, keterbatasan anggaran dan personil itu dapat membatasi kemampuan auditor untuk menerapkan teknologi terbaru dan melakukan audit secara menyeluruh. Kemudian tantangan yang keempat yaitu mengenai perubahan regulasi. Jadi regulasi dan standar auditing ini juga terus berubah, terutama dalam konteks digital. Jadi teman-teman, auditor internal itu harus tetap diperbaharui dengan perubahan regulasi dan standar yang relevan, serta memastikan bahwa praktik audit mereka mematuhi persyaratan baru. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan yang keempat, yaitu mengenai tren dalam audit internal di era digital. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tren dalam audit internal di era digital. Yang pertama yaitu penerapan teknologi otomatisasi. Teknologi dan otomatisasi telah menjadi tren utama dalam audit internal. Jadi, teman-teman, penggunaan perangkat lunak audit, alat analisis data, dan sistem manajemen risiko ini memungkinkan auditor untuk melakukan audit dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, otomatisasi proses audit yang rutin membantu mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan auditor fokus pada area yang lebih strategis. Kemudian, tren yang kedua yaitu analisis data dan big data. Jadi, dengan volume data yang semakin besar, audit internal kini mengandalkan analisis data untuk mendeteksi pola dan anomali yang mungkin menunjukkan masalah. Big data ini memungkinkan auditor untuk menganalisis informasi dalam skala yang lebih besar dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang operasional dan risiko organisasi. Kemudian tren yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau AI dan machine learning.
AI dan machine learning dapat meningkatkan efektivitas audit dengan memprediksi risiko dan menganalisis data secara real time. Jadi teman-teman, teknologi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kecurangan, mendeteksi anomali, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan proses. Kemudian tren yang keempat yaitu audit berbasis risiko. Pendekatan audit berbasis risiko semakin populer di era digital. Jadi teman-teman, dengan menganalisis risiko secara mendalam, auditor dapat fokus pada area yang memiliki dampak terbesar terhadap organisasi. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan meningkatkan relevansi audit. Dan yang terakhir yaitu integrasi dan kolaborasi. Tren yang mencuat adalah meningkat integrasi dan kolaborasi antara tim audit internal dan fungsi lain dalam organisasi. Jadi, kolaborasi yang lebih erat dengan Departemen TI, manajemen risiko, dan kepatuhan membantu auditor memahami risiko dengan lebih baik dan menerapkan kontrol yang lebih efektif. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tantangan dan tren dalam audit internal di era digital, selanjutnya poin yang kelima kita akan membahas mengenai strategi mengatasi tantangan audit internal di era digital. Jadi teman-teman, untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan tren digital, auditor internal dapat menerapkan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu peningkatan keterampilan dan pelatihan. Jadi auditor harus terus meningkatkan keterampilan mereka dalam teknologi terbaru dan tren industri. Pelatihan berkelanjutan dalam analisis data, teknologi informasi, dan keamanan siber dapat membantu auditor tetap relevan dan efektif. Kemudian tantangan yang kedua yaitu investasi dalam teknologi. Jadi teman-teman, menginvestasikan dalam perangkat lunak dan alat audit terbaru dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Teknologi yang tepat dapat membantu auditor dalam mengelola data, mendeteksi risiko, dan melaporkan temuan dengan lebih baik. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu fokus pada manajemen risiko. Jadi, mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam audit dapat membantu memprioritaskan area yang paling penting dan mengelola sumber daya dengan lebih baik. Jadi, fokus pada risiko yang signifikan dapat meningkatkan dampak audit. Kemudian, strategi yang terakhir yaitu kolaborasi lintas fungsi. Jadi, meningkatkan kolaborasi dengan fungsi lain di organisasi dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan memperkuat pengelolaan risiko. Kolaborasi ini dapat membantu dalam memahami dan mengatasi tantangan yang lebih kompleks. Baik teman-teman, sebelum menutup presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Jadi, audit saat ini dipengaruhi oleh berbagai tren dan isu kontemporer yang penting. Teknologi dan digitalisasi seperti penggunaan analitik data dan AI telah meningkatkan efisiensi dan ketetapan audit. Ancaman keamanan siber semakin meningkat sehingga auditor perlu memastikan bahwa sistem informasi perusahaan terlindungi dengan baik. Perubahan regulasi dan standar akuntansi memerlukan auditor untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka. Selain itu, ada peningkatan tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Pencegahan dan deteksi kecurangan tetap menjadi fokus utama dalam audit modern. Nah, independensi dan etika profesional juga harus dijaga untuk memelihara kepercayaan publik. Tren pelaporan keberlanjutan dan ESG juga semakin penting dengan auditor memastikan informasi yang dilaporkan akurat dan relevan. Jadi teman-teman, untuk menghadapi tantangan masa depan, auditor harus adaptif, inovatif, dan terus mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Dengan demikian, profesi audit akan tetap relevan dan mampu memberikan nilai tambah dalam menjaga kepercayaan publik.
Baiklah teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi saya tentang tren dan isu kontemporer dalam audit. Dalam dunia yang terus berubah ini, penting bagi kita semua untuk tetap update dengan perkembangan terbaru dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan integritas audit. Dengan demikian, kita dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Jika teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih dalam mengenai topik ini, silahkan ajukan pertanyaan lewat room chat. Saya buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menginspirasi dalam menjalankan peran sebagai auditor. Sampai jumpa semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.